Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto untuk hari ini, di mana nanti kita akan melihat pergerakan harga untuk Bitcoin secara khususnya, berita-berita terbaru dan analisa terbaru di market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Untuk hari ini kita bisa lihat market sedikit mengalami positif di sini, naik sekitar 0,88% ya. Kita lihat Bitcoin saat ini memang lagi ada pergerakan ya, ini mulai untuk breaking out. Nanti kita akan bahas lebih detail di analisa teknikal di bagian belakang video. Lalu kita ada Ethereum naik sekitar 0,8%. Kita bisa langsung masuk secara 24 jam terakhir. Beberapa altcoin ini mulai mengalami kenaikan ya, seperti Filecoin, Stacks, Compound, Blur, VeChain juga. Nanti kalau teman-teman bertanya kenapa altcoin ini cukup mengalami kenaikan, kita akan bahas juga karena ada naratif lain atau mungkin bisa dibilang seperti tren lain di dalam market crypto yang dapat menggerakkan market beberapa crypto ini gitu ya. Secara 24 jam terakhir juga kita lihat masih ada beberapa yang mengalami penurunan. Ini lebih banyak dari crypto AI ya. Ada Fracture, ada Ajax, ada Render yang lagi sedikit mengalami penurunan ya. Oke, secara fear and greed bagaimana? Fear and greed market crypto itu di bagian greed ya. Jadi tetap kalau teman-teman yang udah trade mungkin dari bawah sampai sekarang atas, lebih baik take profit juga. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman semua. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Di sini dari MI Algos atau Material Indicators. Dibilang di sini, if you think the entity that has been moving this wall, Bitcoin, bit liquidity around the order book for the last 5 weeks is trying to help Bitcoin moon, you are wrong. Artinya apa? Kalau teman-teman yang baca ini, artinya sebenarnya kalau menurut dia kenaikan Bitcoin saat ini, kita lihat Bitcoin sekarang testing di area 25.000, ini gak terlalu healthy ya, bukan push atau bukan breakout yang biasa. Bisa dibilang ini masih dipermainkan oleh whale sendiri, entity ya. Lalu kenapa Bitcoin naik ya? Salah satu alasannya kenapa Bitcoin naik adalah ya mereka mau menjual Bitcoin di harga yang lebih tinggi lagi. Nah di sini kelihatan bahwa mereka moving the buy wall. Kalau teman-teman lihat yang ini ya, mana? Nah ini kemarin yesterday they move the buy wall to just above the trend line. Today they move it above the 21 day moving average. Jadi dia naikin moving average-nya aja sebenarnya. Jadi ini permainan whale sendiri. Dia taruh support di atas moving average biar nggak breakdown dulu. They are using technical levels to raise the floor of local support. Jadi biar supportnya dinaikin perlahan-perlahan naikin gitu ya. Lalu nanti tunggu saat yang tepat, itu mungkin bisa ada koreksi yang cukup besar. Makanya saya sempat mention di beberapa video juga, kalau teman-teman lihat bahwa kenaikan Bitcoin ini masih ada tren ya, masih positif. Kenapa? Karena memang disupport oleh hal-hal seperti ini, whale yang memang mau pushing Bitcoin kembali naik, tapi belum bisa dikatakan kita sudah kembali lagi ke dalam bull market gitu. Jadi kita masih ada potensi sebenarnya mengalami koreksi yang lumayan besar juga gitu. Jadi tetap harus ada risk management. Kalau teman-teman yang udah profit juga kembali take profit juga. Dan jangan terlalu FOMO juga. Wah, market lagi naik, mulai beli. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, lalu di sini dia bahas juga mereka moving buy wall lagi gitu. Ini beberapa jam yang lalu juga gitu ya. It appears they are trying to push price into their own ask. Jadi mereka mau naikin Bitcoin, istilahnya mau naikin Bitcoin ke harga yang mereka mau jual ya. Kan bid and ask. Bid itu adalah level buat kita beli, ask itu level yang buat kita jual. Intinya seperti itu. Dan ask dia di area berapa? Ask whale ini berada di kisaran area 30 ribuan. Jadi kalau kita lihat Bitcoin atau mungkin kita lihat beberapa minggu ke depan, Bitcoin mulai menyentuh area 28, 29, 30, itu saya rasa itu area take profit. Artinya kalau teman-teman lihat Bitcoin di area tersebut harus hati-hati juga gitu. Saya rasa banyak whale yang mulai take profit dan mungkin itu bisa membuat market akan kembali lagi sedikit mengalami koreksi juga ya. Nah, di sini apa yang mereka lakukan untuk saat ini? If they can attract enough buyers to clear 25k, there is little friction to 26 and thin air to 30k. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada demand untuk Bitcoin breakthrough level 25.000, seperti yang kita bahas, 25.000 saat ini menjadi resistance. Tapi pada saat 25.000 ini ke break, area 26, 27 ini bisa dibilang kosong. Area yang nggak terlalu banyak resistance maupun terlalu banyak support. Artinya bisa langsung menyentuh kalau menurut saya mungkin ke area kisaran level 28-29 ribu juga gitu ya. Ini mana ya? Nah mungkin bisa push ke area 30 ribu, lalu
baru ada penurunan. Tapi kembali lagi, ini kita nggak tahu kapan ya. Semua expect mungkin 28, 30, bisa tiba-tiba 27 terjadi. Ini harus update terus sebenarnya gitu ya. Tapi ini saya mau bahas bahwa ini cukup kelihatan secara push up ini nggak terlalu natural. Ini sampai kita bahas juga. Tapi kita bisa memanfaatkan tren ini yang terjadi di market saat ini. Nah, kita membahas juga untuk beberapa altcoin. Salah satunya kenapa altcoin ini naik dan cuma spesifik altcoin doang ya, beberapa altcoin saja. Nah, ini dari TED Talks Macro ya. Dia bilang the Chinese central bank injected 92 billion USD into the next market on Friday. Jadi mereka mulai injeksi atau bisa bilang masukin dana lah ke dalam market gitu ya. Dan ini cukup besar, 92 miliar US dollar. Dan ini mungkin mereka mau easing secara ekonomi politik di China. Jadi kalau teman-teman lihat market mulai mengalami kenaikan, ini mainly sebenarnya yang menyebabkan itu adalah Asia, market Asia. Jadi seperti China secara khusus ya, mayoritasnya itu mereka. Mungkin ada Jepang ataupun Korea juga yang pushing the markets. Maka kalau teman-teman lihat kripto mengalami kenaikan saat ini lebih banyak kripto yang bergerak di Asia. Bisa bilang kripto China, Hong Kong, seperti itu. Nah, nanti mungkin kita bahas lebih detail, tapi saya kasih listnya dulu. Jadi buat teman-teman mungkin research juga kalau teman-teman yang penasaran dengan hal ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan beberapa. Ini dari Bera Doomsdart. Here is a list of the China coin narrative. Gitu ya. Ada CFX, PHB. Ya PHB ini sebenarnya AI coin juga, masih small cap tapi pump-nya juga cukup besar. Ada MDT, ada ACH. Saya lumayan suka dengan ACH gitu ya. Kembali lagi, ini disclaimer on ya. Ini saya cuma membahas beberapa kripto yang mungkin teman-teman bisa perhatikan juga. Ada Clay ini adalah Korean token, mungkin akan bisa dipush oleh Korea. Ada ASTR, ini Japan sama Sony. Lalu ada YGG, YGG, ada BNX, ada STG, seperti itu. Ya sebenarnya banyak, tapi ini beberapa halnya juga. Sebenarnya ada VeChain juga ya di sini, VeChain. Ya, dan VeChain ini secara setup lumayan ya, nggak terlalu banyak pergerakan dan dia mulai mengalami breakout. Yang kedua adalah dia juga mainly based in China, jadi artinya mereka mungkin punya support juga dan lagi ada momentum yang ada gitu ya. Di sini ada gaining momentum and likely here to stay. Ada Hong Kong fully legalizing crypto trading from June 1st. Hong Kong gitu ya. Hong Kong salah satu financial hub lah di dunia. Lalu ada katalis juga. Kenapa? Karena VeChain ini juga ada event di tanggal 4 Maret di Las Vegas. Jadi mungkin ada announcement lagi namanya The Hive. Jadi teman-teman bisa lihat FED, VeChain salah satu top crypto juga kalau menurut saya dulu. Lalu ada beberapa crypto juga di area ini yang tadi kita sebutkan ya. Kembali lagi, ini salah satu naratif yang kita bisa lihat. Ya, jadi kalau teman-teman juga bertanya mau beli di mana, trading di mana, salah satu exchange yang saya rekomend sebenarnya Binance gitu. Jadi kalau teman-teman belum punya account Binance, feel free untuk download juga. Kalau mau support channel ini juga bisa registrasi ada link di deskripsi gitu ya. Kembali lagi, Binance ini menjadi top exchange nomor 1 saat ini di dunia. Dan ya banyak fitur yang teman-teman bisa dapatkan juga di exchange ini. Ada kripto yang banyak, ada buat staking, ada buat launchpad dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau mau support boleh menggunakan affiliate atau teman-teman download saja ya. Kita masuk lagi saat ini ya. Ini Bitcoin kan benar-benar baru pump lagi sih. Ini sebenarnya baru pump. Lalu di saat ini sebenarnya ada rejection sedikit. Kita lihat Bitcoin di 24856 tapi sudah sempat menembus area 25.000 ya pada saat video ini dibuat. Nah di sini kita lihat ya, current push up atau push yang kali ini is mostly spot driven. Nah ini bagus sebenarnya kalau kita lihat spot driven. Jadi lebih banyak orang yang nggak terlalu spekulasi. Ini di market spot aja ya. Lots of buying with some short of liquidation. Not much participation from perpetuals karena weekend. Ya jadi weekend market lebih slow, temponya slow. Ini dipush oleh spot market. Dan saya rasa kalau secara teknikalnya masih cukup condong lebih karena untuk market mungkin menembus area level 25.000 lagi. Tapi ini di sini kita akan bahas secara teknikalnya, oke? Nah, kita bahas secara 4 jam. Kalau teman-teman lihat ini saya close volumenya dulu. Oke, ya kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Tapi kalau kita perhatikan untuk saat ini di beberapa video yang lalu, kalau tidak salah di video ini ya, saya membahas bahwa potensi Bitcoin mengalami koreksi ke area box 1 ataupun box 2 ya.
alasannya sudah sempat saya utarakan juga di video tersebut. Namun kita bisa lihat sendiri untuk saat ini memang Bitcoin sendiri menemukan level support di area box 2. Jadi kalau teman-teman mungkin yang pasang order bid di area level box 2 ini lumayan ya, secara potensi udah mungkin naik up sekitar 5%-an ya, 5-6%-an seperti itu. Dan saat ini Bitcoin mulai mengalami kenaikan lagi dan agak sedikit membentur resistance. Nah sekarang kita lihat secara 2 jam time frame yang biasa kita analisa. Ini kalau kita lihat, nah kita bikin trendline seperti ini kelihatan ya, ini market mulai breaking out. Ini mungkin saya sedikit tebalin ya, atau kita ganti trendline. Nah seperti ini, kita ganti warna yang lain, warna merah ya. Oke, warna seperti ini. Jadi biar teman-teman ada gambaran gitu ya. Ini kelihatan sebenarnya Bitcoin mulai breaking out secara time frame 2 jam. Di sini volumenya udah ada sedikit besar, namun ini ada selling pressure lagi di atas. Jadi di sini saya akan lihat konfirmasi sebenarnya di candle 4 jam. Apakah secara candle 4 jam secara closingnya ini dalam 3 jam lagi dia bisa closing di atas garis warna biru ini istilahnya. Kalau misalnya dia bisa closing di garis warna biru ini menarik. Artinya ini di sini Bitcoin retest dan mungkin ada potensi untuk upside lagi seperti itu. Jadi ini yang kita perhatikan untuk Bitcoin gitu ya. Kalau teman-teman lihat dengan potensi, saya rasa ya kita sebenarnya harus flip resistance area ini. Ini resistance di area kisaran mungkin 25 ribuan. Kalau misalnya kita mau benar-benar testing ke area 30 ribu atau 28 ribu, ya kita membutuhkan flip area ini untuk push ke atas gitu ya. Karena ini masih menjadi resistance. Kemarin dia hit sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin bisa break di area ini gitu. Jadi ini untuk analisanya. Kalau kita secara teknikalnya saya rasa masih condong ke area untuk potensi untuk mengalami bullish skenario kalau memang Bitcoin bisa flip level 25.000. Kalau tidak ya mungkin kita lebih ke arah sideways untuk minggu ini gitu ya. Mungkin di awal minggu kita akan lihat secara price actionnya pada saat market, stock atau saham juga udah buka di Amerika. Nah kalau kita lihat secara Bitcoin dominance one day, kita lihat secara 1 hari, sebenarnya reboundnya cukup besar. Karena market naiknya juga lumayan gitu ya. Yang kita butuhkan adalah ini change in trend lagi seperti sebelumnya nih. Pada saat Bitcoin naik gitu ya, ini market langsung Bitcoin dominance juga turun. Nah di sini kita maunya Bitcoin dominance naik, mungkin membentuk higher high di area ini gitu ya. Lalu mungkin ada koreksi lagi di sini, pullback, lalu di sini altcoin mulai performing lagi. Ini yang kita butuhkan juga seperti itu. Jadi kira-kira ini yang kita bisa lihat secara Bitcoin dominance. Kemarin kita lihat dolar, bagaimana dolar closingnya sebenarnya menarik ya. Kita dari sini secara dailynya hit level target yang kita bahas ya, lalu sekarang ini sedikit mulai penurunan. Jadi ini tandanya sebenarnya cukup menarik kalau misalnya dolar ini bisa mulai koreksi lagi, karena ini udah hit target kita di area ini gitu. Jadi ini kita kalau lihat untuk di XY, semoga kalau misalnya kita lihat dolar mulai melemah seperti ini menjadi pertanda di mana Bitcoin dapat mulai ada penguatan lagi dan mungkin bisa menembus area level 25.000. Jadi kira-kira mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.